Rika, jumpa lagi dengan saya Rika di channel Sharing Bareng Rika. Hari ini saya bakalin ngobrolin tentang ketakutan untuk memulai bisnis. Banyak banget teman Rika di luar sana yang takut untuk memulai karena takut gagal. Takut untuk memulai karena takut bangkrut. Atau takut gak ada yang beli. Nah, padahal teman-teman, ketakutan itu adalah suatu yang wajar dan harus kita langkahi untuk bisa sukses. Sebelum itu, yuk subscribe channel ini dan share ke teman-teman kamu bila kamu merasa video ini bermanfaat untuk kamu. Teman Rika, jangan takut untuk memulai, sebab selalu ada kesempatan untuk kamu yang rela bersusah payah untuk masa depanmu. Dengan mulai melangkah, mimpi-mimpimu selangkah lebih dekat denganmu. Jadi, mari kita mulai. Nah, kesempatan apa sih yang ada? Ayo kita bahas satu persatu ya. Teman Rika, hari ini Rika bakalan bagiin 3 tips penting buat kamu. Yang pertama, jangan takut untuk memulai karena kesempatan kita sebagai bangsa Indonesia itu besar banget. Tercatat dari Wiar Sosial di Januari 2021, populasi Indonesia itu 274,9 juta orang. Banyak banget. Gak hanya itu teman-teman. Sekitar 57% orang Indonesia itu tinggal di area perkotaan. Dan kebanyakan dari mereka berada di usia produktif, yaitu punya duit untuk jajan ke toko kita. Jadi jangan takut untuk memulai. Teman-teman juga bisa lihat di statistik ini bahwa jumlah HP yang ada di Indonesia itu 345 juta. Lebih banyak dari populasinya. Artinya orang-orang Indonesia tuh udah gak katro, udah gak kampungan. Mereka semua punya HP dan kebanyakan dari mereka itu punya internet, pakai internet. Dan kalian tahu gak sih? Orang-orang di Indonesia itu menghabiskan waktu di dunia maya, di internet itu sekitar 8 jam sehari. Wow, gila banget. Ya, jadi kalian punya kesempatan besar di sini dan kita harus memanfaatkan itu. Yang kedua, sebagai manusia tentunya kita punya keinginan-keinginan dan kemauan-kemauan. Sadari 3 hal dalam diri kamu dan kembangkan itu. 3 hal ini apa aja? Yang pertama, want do, atau apa sih yang mau kamu lakukan. Mungkin kamu mau memulai berjualan untuk membantu mengembangkan usaha keluarga kamu. Keluarga kamu mungkin pengusaha sablon dan kamu mau mengembangkan usaha mereka secara online, secara digital supaya ordernya makin banyak. Mungkin kamu mau mulai berjualan untuk meningkatkan taraf hidup kamu dan keluarga. Atau mungkin juga kamu mau membantu tetangga kamu tadinya jualan cireng nih gitu, supaya dia bisa jualan online, saya bantuin deh berjualan, bisa juga. Atau mungkin yang lain-lain. Banyak banget hal yang bikin kamu memulai untuk berusaha. Kembangkan dari sana. Seiring perjalanan dengan waktu, kamu akan menemukan bahwa bisnis kamu ini menjadi berkat buat orang-orang lain yang lebih banyak lagi. Misalnya untuk keluarga pegawai-pegawaimu, kan jadi lebih sejahtera. Kemudian taraf hidup mereka bisa lebih meningkat dengan bekerja dengan kalian. Atau bisnis kalian ini bermanfaat banget untuk sekelompok orang yang tadinya harus jauh-jauh mencari produk ini offline gitu. Ke tokonya butuh waktu, butuh usaha lebih tenaga buat datang ke toko offline itu. Sekarang kamu menyediakannya secara online, mereka tinggal klik-klik langsung dapat produknya. Apalagi tinggal Gojek ya atau Grab, mudah banget buat customer-customermu ini mendapatkan produk secara online. Dan apalagi kalau misalnya urgent, butuh cepet dan mereka nggak bisa keluar rumah, ini kamu telah membantu mereka. Nantinya, kalian juga bisa berdonasi untuk orang-orang yang membutuhkan dengan menyisihkan sebagian laba dari toko kalian untuk mereka. Jadi banyak banget yang bisa kalian lakukan untuk masyarakat, untuk mensejahterakan Indonesia, untuk mensejahterakan kota kita khususnya. Tips dari saya, jangan berhenti di tujuan awalmu. Mungkin tujuan awalmu cuman buat yang penting saya makan hari ini. Oh no, jangan berhenti sampai sana.
Jadi kalian harus punya mimpi yang besar supaya kalian merasa bahwa bisnis kalian ini bermanfaat untuk orang. Misalnya, jualan vitamin tertentu supaya orang nggak usah pergi lagi ke Malaysia, pergi lagi ke Singapura untuk beli vitamin itu. Banyak banget kan ya teman-teman yang pergi ke luar negeri hanya untuk beli vitamin. Nah, misalnya nih dengan saya jualan vitamin tertentu, maka orang-orang ini nggak perlu lagi pergi ke luar negeri, ke Singapura, Malaysia, Australia, Amerika, dan seterusnya buat beli satu botol vitamin. Saya ngimpor dengan resmi, dengan izin yang lengkap, dan pastinya aman nih vitamin buat teman-teman semua supaya bisa lebih sehat. Misalnya, saya nggak jualan vitamin sih. Ya, saya menganjurkan banget buat teman-teman punya mimpi besar yang bisa mensejahterakan orang-orang lain. Bukan hanya diri kalian, tapi bisnis kalian ini harus punya tujuan khusus sehingga teman-teman yang ada di Indonesia bisa lebih mudah hidupnya. Nah, dengan punya tujuan tertentu, maka usaha kalian pun akan dicari sama orang-orang ini yang memang butuh sama produknya. Jadi itu tips yang pertama. Want, do. Apa sih yang mau kamu lakukan, dan semoga yang mau kamu lakukan bermanfaat untuk banyak orang. Yang kedua, may do. Apa sih yang mungkin kalian lakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada saat ini? Di tahun 2020 kemarin dan di 2021 saat ini kita lagi ada dalam situasi COVID. Berarti kita sebagai pengusaha punya kesempatan untuk jualan barang-barang yang menyelesaikan masalah-masalah yang ada selama COVID ini. Oh, orang butuh masker, maka saya sediakan. Oh, orang banyak yang flu nih. Kalau flu butuh apa ya? Oh, butuh termometer, butuh kompres panas, butuh tisu, dan yang lain-lain. Itu bisa kita sediakan karena memang ada peminatnya, memang ada masalah seperti itu dan kita mau menyelesaikannya. May do. Kalian bisa lihat tren sekitar di masyarakat, kalian bisa lihat apa sih yang lagi trending, misalnya di TikTok, di Instagram, di Twitter, dan seterusnya. Kalian bisa mikirin, oh lagi ada problem seperti ini nih, saya bisa ngapain buat menyelesaikannya. Yang ketiga, can do. Apa sih yang kalian bisa lakukan? Can do itu adalah bicara tentang kapabilitas diri. Saya sering ketemu orang-orang yang mimpinya banyak banget, mimpinya tinggi banget. Tapi ketika ditanya, kamu bisa apa? Gak bisa. Oh no, jangan mulai bisnis dengan kata gak bisa. Kalian harus mulai bisnis dengan kata, saya bisa melakukan ini. Misalnya, kalian suka sama yoga, dan kalian ngerti banget sama yoga. Kalian bisa milihin yoga mat yang bagus buat teman kalian seperti apa. Kemudian resisten bandnya seperti apa, program latihannya seperti apa, dan seterusnya. Kalian bisa mulai usaha dengan kemampuan kalian ini. Jadi, kalau ada calon customer bertanya sama kalian, ya kalian bisa jawab. Gitu. Atau kalian punya kapabilitas, oh lulus dari apoteker, oh berarti kalian bisa jualan obat dengan lebih mudah daripada saya yang gak punya background di sana. Itu kapabilitas diri kalian gitu. Atau kalian punya kapabilitas, di sebelah rumah nih ada yang jualan printing sablon. Nah, itu bisa kalian manfaatkan. Kalian bisa bikinin desain, tinggal minta ke sebelah untuk cetakin. Ya, itu yang mungkin kalian punya yang gak dipunya sama orang-orang lainnya. Dengan 3 poin ini, want, do, may do, can do, apa sih yang mau kamu lakukan? Apa sih yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat? Dan apa sih yang kamu punya? Atau apa sih kapabilitas dirimu? Maka kamu bisa mencari satu irisan dan merangkumnya jadi satu should do. Nah, inilah yang harus kamu lakukan dan ayo take action dari sini. Dan gak ada yang instan ya teman Rika. Di sini banyak banget teman-teman yang nanya ke saya gimana sih bisnisnya supaya cepat sukses, gimana sih bisnisnya supaya cepat cuan. Tapi kalau mau cepat instan biasanya cepat jatuh karena fondasinya nggak kuat. Nah, makanya kita ikutin aja
peribahasa Indonesia yang bilang bersakit-sakit dahulu, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Bangun fondasi bisnisnya. Mungkin kalian mulai dengan hal yang kecil, tapi kalian fokuslah di sana, kembangin apa sih yang kalian bisa lakukan dengan bisnis ini, kemudian kembangin juga kapabilitas toko kalian dan diri kalian. Ketika ada kesempatan, kalian bisa membesar dengan cepat. Jalan dulu aja, jangan lari. Jadi mulailah dari sesuatu yang kecil, kemudian lihat pasarnya, lihat animo pasarnya, apakah ini oke, apakah ini sesuai dengan minat mereka, atau mereka komplain dengan barang kalian, mereka komplain dengan toko kalian, berarti kalian harus memperbaiki. Ketika produk kalian atau toko kalian mulai diterima oleh masyarakat, maka kalian bisa invest lebih banyak di bisnis kalian ini. Yang penting serius, yang penting berusaha keras supaya sukses. Nah, kalaupun masih gagal juga ya, ada satu quote dari Henry Ford yang bikin mobil Ford, bahwa kegagalan hanyalah kesempatan untuk mulai lagi. Tapi kali ini lebih cerdas. Nah, teman-teman, jangan lihat saya yang sekarang. Saya juga pernah gagal, saya juga pernah bangkrut, saya juga pernah mengalami masa-masa kelam. Tapi saya bangkit lagi, saya bisa fight lagi dan bisa lebih sukses. Kenapa? Karena saya belajar dari kegagalan yang ada di masa lalu. Nah, teman-teman yang baru mulai bisnis dan merasa bahwa bisnisnya ini nggak oke, jangan takut untuk mencoba lagi, dan mencoba lagi. Kenapa? Kalau kalian belajar dari kegagalan kalian, kalau kalian punya semangat untuk maju, saya yakin Tuhan akan membukakan jalan buat kalian supaya kalian bisa berusaha, supaya kalian bisa lebih punya kemampuan untuk berkembang. Saya juga sangat menganjurkan teman Rika punya mentor. Baik itu teman atau orang yang sudah sukses atau kelompok-kelompok atau komunitas yang punya dampak positif untuk kalian. Kenapa? Karena orang yang sudah berjualan lebih dulu, sudah berbisnis lebih dulu, tahu celah-celahnya dan tahu lubang-lubangnya yang mungkin kalau kalian nggak tanya sama mereka, kalian akan jatuh ke lubang yang sama. Dengan kalian punya mentor, kalian bisa sukses lebih cepat, kalian bisa menghindari lubang-lubang yang ada di depan kalian dan selamat dari sana. Oke, sekian video kali ini. Di like, di share, dan di komen ya. Jangan lupa subscribe, sharing bareng Rika. Dah, sampai ketemu di lain kesempatan.